Selamat sore semuanya. Selama usia saya yang sudah 35 tahun sekarang ini, saya sudah 10 tahun di Tiansi. 10 tahun di Tiansi adalah 10 tahun terbaik dalam hidup saya. 10 tahun terbaik. Nah, mungkin Anda ingin tahu bagaimana perjalanan hidup saya sebelum ketemu Tiansi. Dulu kami lahir itu di satu kota namanya Siantar, jauh dari Medan sekitar 3 jam. Tapi sebulan kemudian pindah ke Medan. Di Medan kami pun hidup sederhana, keluarga yang sederhana. Ya, kami sewa rumah, orang tua, papa harus kerja jauh ke luar kota. Papa saya dari dulu memang pekerja keras ke luar kota. Mama saya rangkap, sekaligus mama, sekaligus papa. Oh, mama saya hebat sekali. Panjat ke atas, beresin genteng yang bocor bisa mama saya. Itu saya salut dengan kedua orang tua saya yang pekerja kerasnya. Kebetulan sekali kami bertiga, 3 bersaudara, tadi lihat fotonya. Kami bertiga semuanya introvert, pemalu. Kalau family datang ke rumah, semuanya berondok di kamar, dipanggil baru keluar bentar, panggil bentar, terus masuk lagi ke dalam. Seperti itu kehidupan kami. Sampai di usia sekitar naik ke usia 3 tahun, papa mama memutuskan untuk beli rumah. Nah, untuk beli rumah ini ternyata tidak gampang juga orang tua saya. Waktu mau beli rumah itu, simpanan dikit, terus pinjam dari neneknya papa, terus dari orang tuanya mama pinjam lagi, terus dari family pinjam lagi, pinjam emas. Dan memang susah sekali rumah itu untuk bisa akhirnya tempati. Kita tinggal dari usia 3 tahun sampai gede, sampai dewasa. Kita tinggal di sana. Jadi dari kecil-kecil main-main di sana sampai gede, sudah sempit ketemu itu sempit-sempitan, tetap tinggal di sana. Kenapa? Memang kami ekonominya sangat-sangat sederhana boleh dibilang. Papa saya memang posisinya di tambak udang lumayan, manajer katanya. Perjuangannya itu salah satu inspirasi saya di bisnis ini. Kenapa saya lebih berjuang keras. Papa saya pernah suatu kali naik mobil itu masuk ke daerah tambak kan lewat hutan. Jadi naik mobil sampai tengah hutan mati mesin, mereka juga nggak boleh stay di sana karena katanya ada binatang buas lah, ada apalah. Akhirnya mereka memilih untuk membawa rangsum yang mereka bawa dari kota jalan menuju ke tambak. Sesampai tambak ternyata plastiknya itu bolong, jadi makanannya berserakan di hutan itu. Tapi mereka nggak bisa ambil. Keesok pagi baru bawa rame-rame bawa mobil jemput mobilnya yang mogok tadi. Dan sepanjang jalan yang jatuh itu makanan yang mereka jatuhkan itu ada keperluan lah ya, keperluan makanan untuk orang tambak itu sudah pada habis semua, sisa plastik aja. Jadi memang betul ada binatang buasnya. Ya, dan papa saya melewati proses itu, kadang hadapinya itu adalah perompak. Jadi yang naik boot bawa senjata ya, masuk ke tambak rampok. Ya, papa saya juga hadapi yang seperti itu. Jadi taruhan papa saya itu betul-betul pakai nyawa. Dan itu saya belajar banyak buat saya. Mama saya di rumah menghadapi segala hal dan itu juga menempa saya. Papa mama saya begitu luar biasa walaupun dari segi ekonomi tidak bisa memberikan warisan apa-apa, tapi warisan yang menurut saya lebih besar saya dapatkan dari perjuangan mereka. Ya. Terus terang dari TK masuk SD, masuk SMP, masuk SMA itu masa paling kelam dalam hidup saya. Banyak teman-teman mengatakan masa SMA itu masa paling menyenangkan dalam hidup ya. Saya bingung apanya menyenangkan. Pacar gak dapat, prestasi jelek. Saya beruntung sekali belum pernah tinggal kelas tapi udah ranking 2, ranking 3 dari belakang. Ya. Maksudnya apa? Setiap manusia itu spesial. Anda jangan merasa kalau Anda di belakang pun terus Anda merasa kecil banget gitu. Dan faktanya hari ini teman-teman saya yang dulu ranking atas, saya sekarang ngecek-ngecek dan saya lagi tunggu nih kapan reunian. Yang satu ranking 5 besar, dia jadi guru kembali di sekolah yang sama. Pas saya jalan-jalan ke tempat mama saya kan dekat sekolah, pas lewat gitu dia lewat pakai pakaian guru. Ada yang ranking 1, cerdas orangnya, jadi manajer di suatu pabrik. Kalau saya distributor Tiansi tapi bebas waktu, bebas uang, bebas pikiran. Itu indah sekali katanya. Ya. Di SMA saya juga pernah satu masa di SMA ya, sama guru bahasa kita kebetulan ada bikin kayak persiapan untuk ujian akhir. Jadi setiap murid itu ditunjuk untuk dikasih pertanyaan, kalau nggak dapat nanti dihukum. Hukumannya cuma naik ke atas panggung sekolah turun gitu loh. Kebetulan harusnya giliran saya tapi dia tunjuk yang lain. Yang lain itu jawabannya saya tahu. Setelah itu berikutnya tunjuk saya nggak tahu jawabannya. Akhirnya saya yang kena hukum. Hukumannya cuma naik ke atas. Tapi saya kesel, saya marah, saya malu. Saya pemalu loh dulunya. Jadi nggak berani naik panggung gitu, kalau dilihatin orang nggak berani. Jadi kalau dipaksa gitu saya terpaksa naik. Saya hentakin terlalu kuat atasnya. Gurunya marah.
Akhirnya saya itu istilahnya dikucilkan ya di kelas. Jadi sudah ranking bontot, pemalu, dikucilkan lagi. Lengkap penderitaan saya. Makanya saya heran enaknya apa ya di SMA. Saya nggak tahu. Jujur saya nggak tahu. Ya saya juga pernah, ini aib ya, tapi sudah berlalu. Di SD saya sesak pipis banget. Pengen banget maju ke depan kasih tahu guru, permisi ya saya mau pipis. Tapi saking nggak beraninya, cos di tempat duduk. Nah setelah cos di tempat duduk, tekniknya gini kan, ngalir ke bawah. Saya pakai kaki saya ngelap ke samping biar kering. Serius. Nah pas keluar main-main, lonceng keluar main-main, ya saya nggak bisa berdiri, diam terus, diam biar kering sendiri. Saya sempat setelah lulus SMA itu ada teman bilang, kalau lu mau kaya kerja di luar negeri. Oh ya? Iya. Penghasilannya gede. Syaratnya apa saya tanya? Katanya sih kalau ada ijazah kuliah itu lebih pasti berangkat katanya gitu. Oh gitu ya. Akhirnya saya pilih D1 komputer. Jadi saya pernah kuliah setahun. Tapi saya waktu lagi kuliah saya juga ada kerja sebagai teknisi komputer. Basic saya pemalu, tapi saya suka komputer. Saya ketemu orang itu saya malu loh. Kadang dia ngomong apa gak cocok gimana coba. Tapi sama komputer enak, gak cocok matiin aja selesai. Ya itu saya yang dulu. Saya akhirnya pernah kerja selama 2 bulan jadi teknisi komputer. Tiba-tiba teman bilang, setelah lulus D1 ya, teman bilang, itu yang cari orang kerja di Taiwan sudah datang. Nah, itu pas di Medan seleksinya. Saya ke sana tes, buka baju. Hah? Bukalah. Balik. Push up. Akhirnya nggak lolos. Kebayang nggak ujiannya kayak gitu? Saya tanya teman saya, loh kemarin katanya ijazah bisa membantu. Minta aja kagak saya bilang. Ada lagi katanya, tapi harus ke Jakarta. Waduh, ke Jakarta, seumur hidup saya belum pernah keluar dari Sumatera Utara, belum pernah. Paling Medan, Prapat, Medan, Siantar, Medan, Brastagi. Paling itu, gak pernah keluar daerah. Akhirnya naik kapal berangkat. Ini nekat banget saya nih, gak ada kenalan. Tahu-tahu saya berangkat ke Jakarta bareng teman-teman yang baru kenal juga, yang mau ikut seleksi. Singkat cerita sampai ke Jakarta seleksinya sama juga, buka baju, putar, push up. Jadi waktu itu lolos kerja di Taiwan, wah begitu tiba sampai ke Taiwannya langsung dibawa ke satu ruko, dikurung ke dalam, besok akan dijemput, lepas anjing di depan. Terus besok paginya langsung dibawa bukan ke pabriknya, medical check. Kalau medical check gak lewat langsung pulang. Ya singkat cerita saya lolos, untung hari pertama saya kerja langsung ketemu dengan bahan kimia HCl dan H2O2, bukan H2O tapi H2O2. Selama seminggu tangan saya kram, kena itu ujung-ujung jari pada luka semua. Asam yang keras sekali. Sempat mau nangis, sempat pengen pulang, sampai telepon mama. Itu susah dalam hidup terjadi. Mah, rindu rumah mah. Saya bukan anak seperti itu sebenarnya, bukan anak yang cengeng atau manja atau suka dekat sama orang tua. Kita kaku keluarganya, kaku sekali. Tapi ini sampai telepon, mah, saya rindu rumah. Mau bilang, ya sabar ya. Akhirnya kerja, lama-lama jadi terbiasa. Saya pun terbiasa hidup di sana. Dan saya bahkan memegang rekor menjadi lembur terbanyak di departemen saya. 1 tahun lembur saya 1.500 jam lebih. Lembur saja. Banyak sekali. Ya, nomor 1 di departemen saya, lembur saja. Saya pernah lembur itu, kalau kerja kan pagi jam 8 sampai sore jam 4. Saya lanjut lembur jam 4 sampai jam 12 malam. Itu 16 jam. Kemudian besoknya kerja dari jam 8 sampai jam 8, 12 jam. Besoknya jam 8 sampai jam 12. Jadi 16 jam kerja, 12 jam kerja, 16 kerja, 12 jam kerja. Saya seperti itu selama 3 bulan. Sampai ada orang mengatakan, lu gila, lu mau duit gak mau nyawa. Tapi saya pribadi katakan, saya hidup sekitar 20 tahun sampai saya kerja di Taiwan itu, kami hidup sangat sederhana, pas-pasan banget. Uang jajan teman-teman begitu besarnya, uang jajan saya waktu SMA 1.000 sehari Bapak Ibu. Dan itu uang jajan yang harus kalau mau jalan-jalan dikumpulin. Saya kadang gak makan di rumah, 1.000 itu sampai di sekolah saya tetap simpan. Saya cuma bikin air gula di rumah untuk diminum biar gak lapar. 1.000 itu ditabung seminggu ada 7.000. Itulah dipakai untuk naik bus sama teman ke mall, main game sedikit, pulang, selesai. Dan saya merasa betul-betul saya gak mau hidup seperti itu. Saya lebih milih kerja keras daripada miskin. Saya lebih takut miskin daripada kerja keras Bapak Ibu. Tapi menariknya waktu itu saya kerja sampai 2 tahun itu, saya ada perasaan kok kayaknya pengen pulang gitu ya, maksudnya nggak mau kerja lagi karena memang orderan di Taiwan menurun, semua lari ke China, jadi kita lemburnya berkurang. Cuma karena waktu itu saya sangat rajin sekali, orang-orang di sana itu seneng,
saya ditahan, jangan pulang dulu. Tahunnya Tuhan berkehendak lain. Pabrik tempat kita kerja kebakaran besar. Ya, kebakaran besar, tempat saya kena juga. Saya pikir tenaga kerja berlebihan, terpaksa dipulangkan banyak. Ini pulang deh kayaknya cocok. Saya pikir mana ada lembur lagi. Akhirnya saya ajukan lagi, pulang aja. Katanya jangan, lu coba dulu, lu kerja di pabrik yang baru. Soal kerja full kita jamin, lembur yang tidak. Tapi minggu lembur tetap masuk, tapi yang lain kita gak jamin. Ya sudah, saya bilang saya coba. Akhirnya saya coba kerja di tempat yang baru itu. Saya rasa hati saya gak di sana lagi. Saya lihat sendiri bagaimana begitu beratnya mereka kerja. Bukan saya pendatang loh. Orang Taiwan yang kerja saja berat, apalagi saya kalau jangka panjang. Saya milih untuk pulang. Dan ternyata dibantu dengan baik sekali. Kalau kita yang milih pulang, kita yang bayar pesawat. Tapi singkatnya, bukan saya bayar, tapi perusahaan bayarin. Itu beruntungnya saya. Pulangnya sampai ke Medan. Nah, di sini saya mulai kembali impian dulu. Kenapa saya milih ke Taiwan? Pengen buka usaha komputer. Tapi saya kerja di Taiwan selama 2 tahun. Total uang yang saya terima 120 juta. 60 jutanya habis di Taiwan, Bapak Ibu. Jalan-jalan, nonton film. Paling tahan 3 bulan di sana. Saya nggak kemana-mana. Saya kuat. Tiap hari makan mie instan. Tiap hari mie instan pakai telur, mie instan pakai telur, mie instan pakai telur. Tiap hari demi hemat. Tapi setelah 3 bulan mulailah diajak teman untuk keluar. Pas lagi gak ada lembur, keluar lagi, duit habis banyak. Singkat, saya bawa total 60 jutaan pulang Medan. Saya pengen buka usaha komputer, tapi modal sangat kurang, 60 gak cukup. Akhirnya saya jual beli laptop. Dasar gak ngerti manajemen keuangan, jual laptop kadang bisa sih untung 1 juta, 500 ribu, 1,5 juta paling gede. Tapi gak pernah hitung untuk ambil laptopnya ke Batam, biayanya berapa, gak dihitung, gak ngerti. Dasar pebisnis pemula. Nah ini sekolah saya, 60 juta itu habis dalam waktu kurang dari 6 bulan Bapak Ibu. Bangkrut. Setelah bangkrut itu termasuk saya sangat down, saya sangat stres, gak tahu mau ngapain. Ya mama juga liatin saya juga bingung. Saya juga pokoknya kerja saya makan tidur. Anda ngerti ya perasaan ngedown itu gimana ya. Ini 60 juta habis semua loh. Itu saya ngalamin beberapa bulan seperti itu. Sampai di suatu hari ada telepon masuk. Abang saya dari Jakarta telepon. Yasin, kamu kan gak ngapa-ngapain kan? Iya, ini ada MLM. Bisa dapat mobil dan lain sebagainya. MLM? Gak mau, saya bilang. Lu coba dulu. Datang ke pertemuannya hari Minggu di Hotel Garuda Plaza katanya gitu. Iya deh gitu loh, tutup telepon. Minggu depan dia follow up lagi telepon. Halo, sudah pergi belum? Belum, kenapa? Waduh, lu kan tahu gue jarang kemana-mana, gak tahu jalan. Hotel Garuda Plaza di mana nggak ngerti. Ya gue kan udah kasih alamat lo. Iya sih nggak tahu. Tanya dong. Ya tutup. Minggu depan dia telepon lagi. Udah kesana belum? Belum tahu tempat. Sudah. Terus hari Minggu. Soalnya kan hari Minggu saya kumpul sama teman. Hari biasa dong acaranya. Jangan hari Minggu. Kalau bisa hari biasa saya bisa kesana. Hari Minggu ya nggak bisa. Teman ajak kumpul. Abang saya ngotot terus. Telepon. Pokoknya kamu harus pergi. Tetap saya tolak lagi. Kira-kira saya tolak 4 kali. Berarti sebulan saya tolak. Ilmu yang lebih tinggi, naik ke level lebih tinggi. Ya, kata Donald Trump, berurusanlah dengan pemegang kekuasaan. Maka dia berurusan dengan mama saya. Ilmunya memang itu, berurusanlah orang yang betul-betul pegang kuasa. Lah itu kan saya makan tidur apa sebut di rumah kan? Nah, dia telepon mama saya. Itu Yasin kalau nggak ngapa-ngapain terus kayak gini terus nggak jadi loh, nggak benar loh. Itu ada seminar gini-gini, bawa dia ke sana. Oh gitu ya, oke lah. Pas suatu kali saya jemput mama saya, ya jemput, terus mama bilang, malam ada kemana nggak? Nggak ada. Kita ke Garuda Plaza. Mati aku, kena jebak. Pikiran saya, aduh mati nih. Saya jalan terus cari. Hotel Garuda. Oh bener, masuk parkir. Tanya sapam, Pak, ada acara Tiansi ya? Enggak ada. Syukur. Selamat, yes, mau pulang gitu. Tiba-tiba sapanya bilang, Mas, acara Tiansi setahu saya di Hotel Garuda Plaza. Ya, terus ini Garuda Citra, Bapak. Saya salah hotel soalnya, Garuda Plaza sebelah. Aduh, terpaksa muter lagi. Hanya masuk ke ruang pertemuan. Di sana, pas mau masuk, disuruh bayar. Bayar lagi. Kebayang ya? Contoh, ada film yang Anda gak suka. Terus dipaksa masuk, suruh bayar. Belum lengkap loh penderitaannya. Udah bayar, masuk. Silakan masuk. Itu depan kosong. Paling depan kosong Bapak Ibu.
Kebayang ya? Udah nggak suka, disuruh bayar, digiring duduk paling depan. Akhirnya saya terpaksa lah duduk depan, belakang penuh duluan, penuh banget. Penuh duluan, saya duduk depan, gaya duduknya bukan pakai pantat, tapi pakai pinggang. Soalnya, ya Anda ngerti perasaan saya lah ya. Tapi saya duduk di sana, mama saya mah antusias duduk dengerin. Kalau saya cuek banget. Sampai satu titik, ada sebuah pertanyaan menarik. Para hadirin, seandainya di mall di Medan, ada mall di Medan namanya Tamrin Plaza. Di Tamrin Plaza, pemiliknya itu mau gajiin orang cuci WC. Siapa yang mau dengan gaji 500.000 per bulan cuci WC? Siapa yang mau? Saya walaupun cuma D1 pernah jadi TKI, income lumayan loh, sekitar hampir 10 juta pernah. Nggak mungkin mau 500.000, sorry. Tapi ternyata katanya si bosnya lupa kasih tahu, kalau Anda kerja selama 2 tahun penuh cuci toilet, 2 tahun kemudian Anda langsung pensiun. Setiap bulan ditransfer penghasilan 20 juta per bulan. Siapa mau? Saya langsung duduk tegak, langsung gini. Saya lebih takut miskin dari kerja keras. Saya kalau bersih-bersih gini terus ada yang teman pipis, kasihan deh lu. Saya masih senyum-senyum deh. Tunggu 2 tahun lagi. Ada yang ledek? Tunggu 2 tahun lagi. Asik gak? Asik Bapak Ibu. Saya mau, saya bilang. Terus dia lanjut, Bapak Ibu, Tiansi tidak minta Anda cuci toilet. Tapi kalau Anda serius ikuti sistem, Anda juga bisa punya penghasilan seperti itu, bahkan ke depan lebih besar, bahkan lebih besar lagi. Wah, di titik itu saya sadar, ini potensinya bagus sekali. Yang lain saya nggak peduli, cuma cuci toilet itu tuh sama penghasilan saya tertarik gitu loh. Akhirnya pulang, saya cari MC-nya. Pak, gimana cara join? Kamu siapa yang ajak? Abang di Jakarta. Ya sudah, abang lu ada kirimin apa nggak? Oh ada, form pendaftaran atau lain sebagainya. Jadi ingat pesan buat teman-teman kalau bangun luar kota, kirimin brosur apa sama pendaftaran lengkap dengan ID Anda di bawah. Ya, akhirnya saya sendiri pakai uang terakhir saya. Kebetulan nggak tahu kenapa, memang masih ada sisa sekitar 2 juta. Saya pakai semua untuk join bintang 3. Kemudian bawa produknya pulang, saya jual ke orang tua. Saya garis bawahi, saya jual ke orang tua saya produknya. Kenapa? Memang waktu itu di posisi saya keuangan sudah sangat-sangat minim. Posisi itu waktu itu saya juga punya hutang ke orang tua belasan juta karena biaya hidup lain sebagainya saya nggak mampu tanggung lagi. Jadi uang simpanan itu nggak tahu ya kenapa dulu saya simpan itu ya, mungkin tenaga dalam terakhir. Saya mulai jalan di titik itu saya semangat sekali karena ngelihat di malam ketika selesai pertemuan saya nggak bisa tidur. Saya bayangkan posisi Bronze Lion itu dapat bonus seri internasional, income gede, bisnis sehat tuh sampai sekian puluh sampai ratusan juta bisa dapat. Satu malam itu setiap jam saya tahu. Terbangun lihat jam, kok cuma 1 jam nambah. Tidur bangun cuma 1 jam nambah. Setiap jam saya sadar. Saya betul-betul melihat, ini peluang bagus. Tapi di posisi saya nggak punya kenalan. Saya kerja di Taiwan 2 tahun, pulangnya kan teman sudah pada hilang semua. Terus saya mulailah cari-cari teman yang di daerah tempat tinggal. Saya ketemu satu teman, saya tawarin, dia cuma liatin saya, pikir-pikir, tetangga. Saya nggak diajarin sponsoring up, nggak diajarin apa, nggak ngerti. Tetangga saya dulu guru les saya. Saya prospek dia. Ci, ini ada bisnis bagus gini. Omset akumulasi peringkat tidak pernah turun. Kalau ini gimana? Gak tahu, tapi tenang. Besok saya cari tahu. Saya bilang gitu. Kan? Lanjut lagi. Kalau ini gimana? Gak tahu. Besok saya cari tahu. Saya kasih tahu. Dan benar, keesok harinya nanti dia bilang, oke, kamu cari tahu itu, besok ketemu saya lagi. Saya cari tahu, ketemu lagi. Ci, ini jawabannya gini. Oke. Kalau ini gimana? Gak tahu. Tapi nanti saya cari tahu. Guru saya ini tanya, ada pertemuan gak? Ada, nanti datang ya. Gini. Oke, nanti ke pertemuan saja. Singkat cerita, itu satu dibawa ke pertemuan. Nah, ini tulisan apa teman-teman? Berjuang, betul? Dan saya tipe yang betul-betul mau berjuang untuk perubahan. Kenapa? Karena di dalam kata berjuang ada uang di dalamnya. Jadi hari ini teman-teman, kalau Anda merasa Anda ingin punya uang tanpa berjuang, itu berat sekali. Karena di dalamnya sudah dirumuskan sedemikian rupa buat Anda. Kalau Anda ingin uang, harus berjuang dulu. Dan saya berjuang dengan salah satunya ini motor. Dan ini motor bukan punya saya, punya keluarga. Kami keluarga sederhana, motor ini dipakai bertiga. Ya, bebek ini. Yang pakai papa saya, abang saya yang di Medan, dan saya. Jadi kalau mereka tidak pakai, saya yang pakai. Kalau mereka pakai gimana? Naik angkot. Ya, kan pas posisi sering hujan. Saya di kantong selalu siapin plastik.
Jadi kalau hujan tuh handphone simpan kembali. Ya pernah sekali saya lagi mau jadwal, kena hujan deras, simpan handphone ke plastik, terus terobos langsung sampai ke tempat teman. Dan temennya lihat bingung, ngapain lu sampai terobos hujan? Kan udah janji sama kamu. Saya masuk, saya sambil jelasin ke dia sambil menggigil. Dia bilang berhenti dulu, keringin baju lu dulu deh. Saya masuk kamar mandi, saya press semua telanjang, press, keluar lagi, saya press lagi kedinginan, dia bikinin teh hangat. Dia bilang udah berhenti dulu lah, besok lu balik aja. Enggak, harus selesai saya bilang. Singkat cerita, akhirnya berhasil closing 1 kalsium Bapak Ibu. Lumayan. Saya belajar kadang Anda butuh habis-habisan dan orang bisa lihat keseriusan Anda. Dan orang jadi percaya dengan Anda. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu jangan tanggung-tanggung, habis-habisan. Saya termasuk cukup cepat di awal. Saya menjadi bintang 5 2,5 bulan. Posisi saya nggak punya upline saya semua di Jakarta, di Bandung, Pak Naga, Bu Sela. Ya, jadi saya di sana itu ya nggak ada yang didik, pokoknya jalan aja ikut sistem. Mulai kebiasaan lama di rumah main game komputer. Jadi Simatupang, Siam Malang tunggu panggilan. Jadi kalau ada panggilan, oke, saya ke sana. Ya, jadi kalau nggak ada panggilan saya nggak ngejar-ngejar grup untuk bangun lagi, nggak. Posisinya dalam waktu 1 bulan komputernya terbakar karena panas berlebihan dan bisnis saya juga terbakar. Ya di sana di titik itu saya sempat drop, tapi kalau ngedown nggak separah bangkrutnya Taiwan karena itu angkanya gede dan perjuangan 2 tahun. Jadi saya merasa di sini hancurnya itu nggak seberapa dibanding angka 60 juta plus bagaimana cara dapatkan 60 juta itu. Itu lebih berat menurut saya. Ya ketika jatuh itu saya mikir nih, saya lanjut atau enggak nih ya? Pada nggak jalan, saya ke pertemuan cuma sendirian, bintang 5. Saya mikir, kalau saya berhenti Tianxi, terus mau ngapain? Balik ke Taiwan? Kagak mau lagi. Oke lah, kali ini saya serius. Nah waktu itu saya telepon ke abang saya di Jakarta. Abang saya itu kasih tahu, baca buku. Ya nanti gua kirimin bukunya. Ya sudah, dia kirim. Buku yang dikirim itu adalah 2 buku yang sangat membantu hidup saya. Berpikir berjiwa besar dan bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. 2 buku itu percaya saya Anda perlu cari, Anda perlu baca, karena itu paling banyak merubah hidup saya di awal itu. Dan di titik itu saya belajar baca dan ngulangnya memang lama sekali, mengulang semua itu. Saya 2,5 bulan bintang 5, dari bintang 5 ke bintang 6 lamanya minta ampun, dan dari bintang 6 ke bintang 7 malah lebih cepat daripada 5 ke 6. 6 ke 7 kayaknya setahun, 7 ke 8 saya butuh waktu hanya 6 bulan. Jadi memang kalau sistem sudah terbentuk itu asik sekali. Satu hal yang saya dapat dari buku-buku pengembangan diri adalah orang sukses tidak diukur dari seberapa tinggi dia bisa mendaki, tapi orang sukses diukur dari seberapa tinggi dia memantul ketika dia jatuh. Saya pernah jatuh dan saya percaya teman-teman di sini, baik Anda di Cibola Tianxi atau bukan, Anda pasti di kehidupan pernah jatuh juga. Tapi itu tidak jadi masalah, mantulnya itu Anda lebih penting. Jadi di titik itu saya betul-betul serius bangkit lagi. Di sana saya mulai gali ke sana kemari, mulai bermunculan. Dan salah satu yang paling banyak membantu saya di bisnis ini adalah acara seperti ini. Impian saya dulu jadi pembicara di Vision Seminar dan hari ini terwujud. Betul-betul suatu luar biasa buat saya. Saya ingin duduk dengan para Gold Lion, bahkan ini juga terwujud. Itu impian saya juga terwujud. Ya dulu ketika saya pertama hadir di Vision Seminar, waktu itu saya jual 10 tiket, 8 orang yang datang, 7-nya join. 2 diantaranya mengantarkan saya bronze line Bapak Ibu. Saya di bintang 6, saya beli mobil pertama second, kredit. Kemudian waktu sudah beli ini masa-masa indah saya juga. Ini, ya indahnya apa? Anda lihat di majalah Romantika nasi sebungkus berdua. Ya di masa ini. Di titik ini keuangan mepet, kemudian di posisi punya pacar, ya pacar ini diajak untuk hidup romantis. Jadi kalau beli nasi cari yang gede, yang banyak, murah. Waktu dulu 4.500 nasi bungkus yang gede tanpa telur 1, telur sambal. Nah, makannya berdua. Ketika itu pacar masih kerja, saya jemput pulang kerja, home meeting bareng kemana-mana, saya drop dia di sana, saya ke tempat lain, jadwal bareng seperti itu. Dan kami betul-betul waktu itu mengorbankan masa pacaran kami. Kenapa? Ada yang lebih penting. Saya dari Senin sampai Minggu hanya Sabtu sekali yang ngapel ke rumahnya, sampai ke rumah ketemu orang tuanya dan sebagainya. Sedangkan yang lainnya sisa itu jemput dari tempat kerja, langsung jadwal, antar pulang orang tuanya biasa sudah tidur. Dan sampai-sampai kami mendengar gosip dari tetangga. Biasa kan satu komplek itu selalu gosip. Tuh pulang malam, tak kemana-mana aja, pulangnya sampai tengah malam. Pasti nanti hamil di luar nikah ini katanya.
Itu rasanya gitu loh. Tahan. Kenapa? Ada satu kata bagus banget dari seorang pesepak bola, saya lupa siapa namanya. Your love make me strong, your hate make me unstoppable. Cinta Anda bikin saya kuat, tapi kebencian Anda, penghinaan Anda bikin saya tidak terkalahkan. Saya berani yakin ketika Anda jalankan usaha ini akan ada orang-orang yang mencoba menarik Anda dengan atau tanpa sengaja. Maju terus, baik cinta mereka dengan Anda sehingga membatasi Anda ataupun mereka pengen Anda jatuh, maju terus. Suatu hari kebaikan yang Anda perjuangkan ini akan balik juga ke mereka. Itu yang paling penting. Bukan balas mereka dengan kejahatan, tapi kebaikan. Saya jalankan serius, pakai mobil ini, kita bangun, itu masih bangun dalam kota, kemana-mana, sampai tengah malam, lain sebagainya. Hasilnya akhirnya saya bisa beli mobil baru dari bisnis ini. Ini salah satu kebanggaan saya waktu beli mobil ini. Selama ini saya kan terkenal bawa mobil Panther. Panther terkenal bisingnya. Kalau saya mau ke rumah pacar, saya sampai pacar udah berdiri di depan tungguin saya. Karena sudah dengar suaranya kakek datang. Suatu kali saya gol bintang 8. Terus grup asik bilang, udah ganti mobilnya, ganti. Saya mikir-mikir ganti, enggak. Akhirnya saya mau cari mobil yang mirip Panther tapi jauh lebih nyaman, yang daya tampungnya gede. Saya lihat-lihat pas keluar yang terbaru ini, mobil yang kayak sedan, nyaman sekali, tapi panjang. Waktu itu saya langsung deal, langsung bawa mobil pulang. Sampai rumah saya bilang, Mah, saya beli mobil baru. Mama bilang gini, ya. Kok ekspresinya mana? Mah, mobil baru, Mah. Ya. Mah, yuk. Ke depan saya bilang, nih mobil baru. Hah? Kapan belinya? Terus saya bawa ke rumah pacar. Kebiasaan kan kalau sampai rumah pacar kan pacar udah nunggu. Turun, gak ada orang. Gak sopan sekarang ya. Panggil mamanya, papanya, terus cari dia. Mana? Koli. Oh, belakang. Pas ketemu dia, kok nongol? Jalan kaki ya? Kebetulan rumah mama saya dengan rumah pacar deket banget, 50 langkah sampai. Tapi harus terbang ke Taiwan dulu, balik dulu baru jadian. Heran itu betul-betul. Cuma 50 langkah. Kadang jodoh kayak gitu ya, lucu ya. Bawa apa ke sini? Mobil, lu kagak kedengaran. Lihat dulu ke depan. Iya. Bawa ke depan, mobil baru, asik sekali. Dan memang ini kebanggaan buat keluarga kami. Karena dulu waktu zaman papa saya kerja, kami keluarga sederhana. Dipinjamin mobil sama bos saja udah seneng banget. Kalau ada hari raya, kami pinjam mobil dari family untuk dibawa ke luar kota. Karena ada family luar kota, kita kunjungi hari raya. Kita bawa ke sana, pulangnya harus kejar-kejar waktu balikin mobil orang. Itu sangat gak enak sekali. Ya, dengan punya ini satu kebanggaan. Akhirnya di keluarga kami ada mobil. Ya, inilah rumah tempat tinggal yang kami tinggalin cukup lama. Kami tinggal di sini sekitar hampir 30 tahun kami tinggal di sana. Tapi hasil dari bisnis ini, saya 2,5 tahun bintang 8, kemudian beli Grand Livina tadi, kemudian tahun 2008 bulan 3 beli ruko ini. Ruko ini sekarang nilainya udah melambung tinggi, ya sudah harganya sekitar 1 M. Setelah itu pun, setelah punya mobil, punya rumah, saya nggak nyaman. Saya malah larinya lebih kencang lagi. Saya malah pakai Grand Livina saya tembus tempat yang betul-betul menurut saya tempat yang nggak cocok untuk mobil Grand Livina. Saya terobos, pernah sekali sampai nyangkut, nggak bisa lewat. Ya, gas kenceng, loncat, prak, bawahnya kena, nggak tahu kena apa lagi. Jaraknya dekat kok, 150 kilo, tapi ditempuh dalam waktu 8 jam. Rusak sekali. Ya, jalannya nggak bisa lurus lagi, gini-gini. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Itu pun saya lakukan. Kenapa? Ini waktu kejar bronze line saya. Makan di jalan pun kita sudah jalankan. Jadwal ke sana bareng grup, bawa bontot, terus sampai tengah jalan, ya habis home meeting menuju home meeting lain kita berhenti makan. Waktu itu sih terasa, aduh gitu. Tapi dipikir-pikir indah loh. Sesuatu yang normalnya orang tidak akan rasakan. Ini indah sekali. Makan tengah jalan, gak ada mobil yang lain, cuma kita doang, camping. Terus sesampai di sana kami home meeting di Los tuh kayak pasar tradisional, seadanya kayak gitu, jadi ngumpulin rame gitu. Wah, saya maju dengan semangat presentasi hari pertama. Selesainya tinggal dari 30 orang lebih tinggal 5 orang. 5 orang ini terakhir saya baru tahu. Karena pingin ikut mobil kita pulang dan ditahan upline-nya, kasih muka. Baru nunggu. Kalau enggak kayaknya bubar semua.
Ini tempat home meeting kayak gini, layar tancap, pakai selimut orang ini. Selimut grup dipakai. Hari pertama gagal, boleh dibilang gagal, kita meeting. Ya, orang sukses punya 1001 cara untuk sukses. Orang gagal punya 1001 alasan untuk gagal. Terus terang hari pertama cukup menderita sayanya di sini, karena ini boleh dibilang ini masuk ke pelosok banget ke dalam. Dan memang di sini serba kekurangan sekali. Kami di malam itu kami meetingkan kayaknya nggak benar cara kita, harus diubah style dalam presentasinya. Harus masuk dari ini. Hari kedua, hari ketiga panen raya. Orang join sampai kayak berlomba-lomba. Saya duluan seperti itu. Ini laku paling banyak pupuk. Jadi salah satu grup saya gede sekali di pupuknya. Ya, ini home meeting lain lagi. Ini semua di kampung-kampung yang rumah panggung ya. Nah, mandinya di sini menyedihkan ya. Pas mandi ya kayak gini, nggak ada penutupnya. Jadi masuk dalam ya kayak gini. Saya masuk dalam, suami Bu Linda juga bareng masuk. Saya liatin, masa mandi gitu kan aneh kan, biasanya sendirian mandi tutup pintu kan selesai toh. Ini mandi berdua gimana ini? Waktu itu saya liatin, Pak gimana kamu mandi? Ya seperti ini katanya. Jadi dia buka semua kecuali celana dalam. Jadi dia mandi dengan celana dalam. Dalam hati saya, lu kan lanjut di sini, lu bisa jemuran celana dalam lu di tempat grup gitu. Gue kan lanjut terus jadwalnya. Akhirnya gue bilang, Pak mohon maaf ya, kali ini mohon maaf ya, jangan lihat ke tempat saya ya. Saya telanjang bulat Bapak. Akhirnya benar, saya telanjang bulat, nggak peduli dia lagi. Saya telanjang bulat mandi di sini, serius. Itu juga dijalani ya. Benar-benar bulat polos seperti waktu lahir ya. Bapak Ibu, belum tentu Anda harus alami seperti ini. Karena pasar setiap orang itu ada saja. Bisa jadi Anda banyak kan bangun di kota-kota ya, Anda nggak perlu ngalamin seperti ini. Cuma poin atau sesuatu yang penting saya sampaikan, dimanapun itu keluarkan yang terbaik dari diri Anda. Dimanapun itu, keluarkan yang terbaik ya, dimanapun. Saya juga kemarin bangun ke Aceh, waduh ini lebih luar biasa lagi. Ke sana gimana? Oke semua, oke maju berangkat, jalan terus, perjalanan kira-kira 5 jam sampai sana, masuk lagi ke desa. Jalannya pas satu mobil, gak bisa selisih dengan mobil lain. Saya bilang, kalau kayak gini ketemu mobil gimana? Tenang Pak, sehari belum tentu ada satu mobil lewat katanya. Masuk terus berhenti. Setelah berhenti, saya bilang mana rumahnya? Tuh di atas bukit katanya. Jadi mobil saya parkir mana? Nanti kita pikirin katanya. Ya sudah. Sesampai di sana kenalan sama tuan rumah, ya. Sama istrinya tuan rumah saya salam. Aduh gitu dia. Aduh. Kenapa Bu? Iya, habis digigit lipan. Oh, sampai segitunya kan digigit lipan katanya. Singkat cerita, akhirnya kami jadwal seperti rutin ngobrol sama orang setempat. Ternyata desa yang tempat saya kunjungi dulu adalah base campnya GAM. Tempat saya itulah base campnya. Saya pikir saya ngomong juga sangat hati-hati, serem soalnya. Jangan-jangan nanti bisa masuk gak keluar lagi sayanya. Terus malamnya pun pulang. Dalam perjalanan pulang, aduh, si tuan rumah bawa senter. Saya bilang malam-malam gini gak serem Pak? Enggak sih, binatang liar? Enggak, paling ular aja. Oh. Ya kadang yang mengganggu itu ada suara-suara kiki gitu. Apa tuh Pak? Ya itulah. Itu apa Pak? Biasa, yang pakaian putih gitu katanya. Aduh. Saya tanya, terus kalau nampak gimana Pak? Ya kalau sendirian ya lari. Terus lucunya dia cerita, terus kalau rame ya kita kejar katanya. Keren juga ya. Aduh itu jantung saya udah mau copot itu, soalnya saya paling alergi yang kayak gituan. Lanjut pulang sampai rumah. Sesampai di rumah, Pak toilet mana? Tuh yang di luar. Jadi toiletnya di luar, pakai tepal gitu aja, bersinarkan bulan. Keren ya? Wih. Dia lagi pipis tuh lihat bulan. Wih. View yang nggak pernah Anda lihat, betul? Ya susah dapat di Bandung. Saya tahu di mall-mall paling pipis paling keren lihat ikan, betul? Nah ini lihat bulan, ada bintang. Oh seru. Akhirnya saya di sana, terus saya duduk diam. Tiba-tiba lipan keluar. Gedenya kayaknya 4 kali sampai 5 kali lipat lebih gede daripada lipan yang biasa saya temukan di kota. Tahu nggak orangnya bunuhnya pakai apa?
parang. Pok, pok, pok. Sadis banget sih saya pikir, tapi memang nggak mudah mati. Terus saya bilang, Bapak, tadi siang ibu kegigitnya di mana? Di sini. Di kamar kita mau tidur, gak ada kamar. Ini ruang tamu gitu. Jadi masuk rumahnya, itu tas gua itu. Masuk rumahnya langsung tempat tidur. Ber-AC-kan obat nyamuk. Di sini, Bapak, gigitnya di mana? Ya tadi tidur siang di sini kena gigit. Terus lari. Terus larinya kemana? Ya ke sudut yang sini. Gue pikir, gue kan tidur di sana. Pak, Lipannya tenang aja. Biasa kita kejar-kejar gini ada pergi kemana. Terus lubang itu Pak, oh ya kita urus. Ambil baju disumbat-sumbat. Pak, lipan itu kok gede banget ya. Oh ini biasa. Ada yang lebih gede sampai sudah hitam. Terus masuk rumah Pak. Iya. Kadang-kadang ya kayak tadi. Santai banget. Singkat cerita malam itu saya berdoa terus. Oh tolong Tuan Lipan jangan dekat-dekati saya. Saya tujuan di sini baik-baik, mau bantu hidup orang lebih baik. Ya, saya pakai jaket semua, saya lindungi diri semaksimal mungkin. Kaos kaki tetap dipakai. Katanya gini, Lipan tuh aman aja kok. Nanti dia kalau naik-naik, biasanya dia gigit gara-gara kita gak sengaja bereaksi gencet dia. Kalau lewat gini gak apa-apa katanya. Iya, lu cool gitu gua gak bisa. Enak aja. Singkat cerita itu pun dilalui ya. Dan dari sana lahir salah satu kaki saya penerima motor bareng dengan suaminya dan sekarang lagi kejar mobil niaga. Tetap saya garis bawahi, mungkin Anda tidak perlu ngalamin seperti itu. Kalau ketemu gak apa-apa, ingat cerita Yasin, pernah ngalami tempur raja. Saya bangun sampai pernah satu daerah, dari tempat saya ke sana kira-kira 80 kilo. Saya sendirian dan lewati hutan sawit kira-kira hampir setengah jam. Di dalam hutan sawit itu saya udah gak mikir apapun lagi. Ya sendirian, itu salah satu kaki bronze lain saya juga. Saya kejar itu setiap minggu 2 kali saya ke sana. Sekali ke sana 80 kilo, PP itu 160 kilo, pergi pulang. Nggak tinggal di sana. Ya saya bangun habis-habisan di sana. Ya itu pun saya alamin. Kalau Anda ketemu seperti itu tenang aja. Dalam hati saya selalu berpikir tujuan kita mulia, tujuan kita pingin ubah hidup orang, pingin berikan kehidupan orang lebih baik, kesehatan lebih baik. Tuhan pasti jaga jalan kita. Dan hasilnya apa? Luar biasa banyak. Ini masih ingat tadi saya cerita bahwa kami mengorbankan masa pacaran. Sebenarnya lebih tepat adalah gini. Sepakat gak teman-teman semua? Kalau yang namanya pacaran itu adalah melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama-sama. Contoh, suka nonton bareng kan menyenangkan, itu hitung pacaran. Pas makan, ngobrol, menyenangkan itu hitung pacaran, betul? Nah kalau duduk di atas kuburan terus bisa bercanda ria dan kena sinar bulan, termasuk pacaran gak? Pacaran loh. Jadi pacaran itu bukan ditentukan harus ke mall kemana-mana. Yang penting dilakukan sesuatu yang menyenangkan bersama-sama. Itu pacaran. Dan kami menjalankan bisnis ini disebut sebagai pacaran. Pacaran kami adalah prospek bareng-bareng. Pulangnya cerita tadi prospeknya gimana. Kalau ketemu yang negatif kita sama-sama ketawain si yang negatif tadi. Itu bareng-bareng kita jalani seperti itu. Dan kita menikmatinya. Hasilnya apa? Kami pacaran di luar negeri. Ya. Ini tahun 2005, pertama kali saya ikut acara TNC yang sangat besar di Malaysia. Awal pacar saya termasuk negatif awalnya. Jadi waktu itu saya bawa ke China. Di China itu dia lihat acara begitu megah, ada ibu negara yang datang, ibu negara Nigeria datang, dia kebuka. MLM mah gak kayak gitu, mana ada kepala negara yang datang. Wah, dia pulang dari sana dia malah lebih serius lagi. Hasilnya 2005 ini kita ke Malaysia, 2006 pacaran di Pulau Seribu, waktu itu acara live. Ya, prewed, koleksi foto prewed. Saya buat di buku impian pengennya menikah dan honeymoon di Bali, pengennya. Tapi kita lagi pacaran pun 2007 sudah ke Bali pacarannya, ya indah sekali. Oh pacaran ke Hong Kong, ini luar biasa. Cuma ada satu masalah di Hong Kong, kirim paspor bareng, nggak tahu kenapa Tuhan sengaja ya, paspornya dipisah dikit kali ya. Akhirnya pisah bis. Jadi bayangkan saya ke Hong Kong itu satu bisnis ini pacar saya di sana gitu. Singkat cerita Pak Naga jumpa saya, Yasin, sudah saatnya menikah. Setelah itu sepulang dari sana kita langsung siapin untuk nikah. Awalnya sih belum mau begitu cepat, maunya fight lagi. Tapi udah disentil kayak gitu ya sudahlah saatnya menikah. Dalam waktu 6 bulan kita persiapan untuk menikah. Ya sambil persiapan ingat koleksi foto prewedding.
Biasa orang kalau tampilinnya kan paling foto prewednya kan yang indoor, outdoor, selesai, betul. Ulang-ulang lagi, betul. Klip kita sampai IO-nya bilang, aduh kepanjangan, pendekin dong. Terlalu banyak jalan-jalan. Jadi kita kasih foto itu jalan-jalan beda-beda tempat terus. Akhirnya menikah pakai mobil sendiri, nggak sewa Bapak Ibu. Terus pernikahannya besar-besaran, Pak Naga, Bu Sela, dan Pak Andrian, Bu Mimi juga datang. Ya, beliaulah orang-orang yang paling banyak merubah hidup saya. Belajar banyak dari Pak Naga, kesederhanaannya. Di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak Pak Naga, monoplosnya. Kalau Bu Sela saya belajar sengguinnya. Kami menikah besar-besaran diadakan. Waktu itu orang tua ngundangan juga suatu kebanggaan. Ngundang banyak di salah satu restoran terbaik di China. Kebiasaan presentasi terbaik di Medan. Kebiasaan presentasi Bapak Ibu. Dimaklumin, suatu hari Anda akan seperti itu juga ya. Kemudian setelah selesai kami menikah, 1 bulan kemudian dapat jalan-jalan gratis ke Thailand. Ya, honeymoon lagi di Thailand ya. Terus ini impian saya ke tembok Cina. Akhirnya dari bisnis ini saya dapat gratis ke tembok Cina. Istri saya pecinta film Korea, ya akhirnya bisa berangkat ke Korea juga, asik ya. Ini ke Turki jalan-jalan bareng grup ya. Salah satunya ini yang paling baju biru paling tinggi ujung cowok itu masih usia 19 tahun, sudah ke Turki gratis, ke China gratis dapat motor. Yang paling kanan. Nah, inilah yang sering disebut-sebut di Indonesia. Pak Simatupang namanya, Alto Loster Simatupang. Kalau yang ini bukan siang malam tunggu panggilan, tapi memang raja di Tapanuli Utara. Ya, rajanya. Beliau dengar Simatupang siang malam tunggu panggilan, sekarang nggak marah lagi. Kalau dulu marah. Beliau itu pertama kali buat paspor ya ke Turki. Pertama kali buat paspor ke Turki Bapak Ibu. Sesampai di Turki stres. Kenapa? Dia terbiasa pakai sumpit. Yang 5 ini sumpit. Ke Turki dikasih ini, dikasih aneh-aneh, dia kebingungan. Dia sangat tidak menikmati kalau makan. Saya bilang ke China lebih gawat lagi loh. Cuma 2 boleh pakai. Kemudian ini kemarin ke Halong Bay ya, Vietnam, keren sekali, luar biasa menurut saya. Sana pemandangannya indah banget dan cerita sejarah mereka dan sikap mental mereka saya salut sekali. Harga bensin mereka 1 liter berapa kemarin? 18.000 premium, yang kita jual 6.500, mereka sudah 18.000, luar biasa. Tapi mereka bisa hidup dengan kondisi itu loh, saya salut ya. Dan mestinya kita seperti itu juga nantinya ya. Kemudian ini tahun 2011 kemarin saya sempat 2 kali sudah masuk kandidat, tapi tidak dapat. Pertama kali rasanya, aduh nggak dapat. Tapi ya nggak dapat ya sudah gitu loh. Mau ngapain lagi ya, kejar lagi gitu loh. Nggak dapat reward bukan berarti segalanya. Reward tuh cuma nambah-nambah doang. Yang paling pentingnya bonus bulanan, betul? Bonus bulanan Anda kalau Anda jalankan serius bisa dapat besar sekali loh, daripada hanya reward cuma sekali. Saya jalan lagi, aduh nggak dapat lagi. Gemes gak? Gemes banget. Tapi kembali lagi Pak Naga selalu ingatin, reward itu mah cuma tambahan. Yang penting bisnis besar nanti datang sendiri. Siap. Dan saya berjuang ya, masuk lagi nominasi, ya sudah terbiasa masuk jadi nggak mulus-mulus lagi. Akhirnya di acara diadakan One Vision ya, diumumkan saya terima reward. Yes, terima reward. Saya naik panggung, saya naik ke atas tunggu, tiba-tiba Pak Luis umumkan lagi dari Medan. Saya mikir, oh cross line. Soalnya memang Bu Linda namanya masuk. Tapi dibanding cross line kok kayak cross line peringkatnya bagus-bagus. Kayaknya cross line deh. Tiba-tiba nama Bu Linda yang muncul. Wah, itu betul-betul suatu, di titik itu kayak saya itu kayak dunia itu berhenti total dan tiba-tiba kayak nggak kedengaran suara. Itu saya rasakan sendiri, kayak mengiang gitu. Luar biasa sekali ya, bisa dapat bareng. Yang selama ini orang bilang, wah itu mah yang nguntungin yang di atas. Saya bilang ngomong sama Bu Linda. Sekedar informasi buat teman-teman semua, Bu Linda bergabung 1 tahun setelah saya gabung. Artinya Bu Linda 1 tahun lebih lambat dari saya jalankan usaha ini, tapi bisa bareng-bareng terima mobilnya. Menurut saya yang hebat bukan saya dan Bu Linda. Kami punya guru pembimbing, ada Pak Andrian, Bu Mimi, ada Pak Naga, Bu Sela. Mereka orang-orang hebatnya yang di belakang layar yang mendukung kita. Ada Tiansi dan One Vision. Tanpa itu semua, saya jadi apa saya nggak berani bayangkan. Dan
Saya memang nggak mules sebelum pengumuman. Saya mules setelah pengumuman. Saya setelah pengumuman, saya betul-betul blank karena terimanya sekaligus gitu loh sama grup. Itu sesuatu yang nggak nyangka boleh dibilang. Waktu itu Bu Linda cerita memang beliau sendiri juga nggak yakin bisa dapat. Pokoknya kita dukung Pak Yasin dapat dulu katanya gitu. Artinya apa? Kalau Anda mendukung upline Anda atau pengundang Anda untuk punya hasil besar, nggak tahu kenapa rezeki juga ngalir ke Anda Bapak Ibu. Bisnis ini menguntungkan sama-sama. Bisnis ini menguntungkan sama-sama dan saya sendiri sudah buktiin. Setelah itu ya Bu Linda ambil Pajero, ya nggak matching ya. Kecil orangnya tapi bawanya gede. Kenapa? Balas dendam. Karena daerah beliau tuh tempatnya betul-betul berantakan, hancur-hancuran. Beliau pernah naik motor bangun daerah yang tadi, yang saya tinggalin, yang mandi telanjang bulat. Beliau naik lebih ke atas lagi pakai motor. Pernah sekali kepleset, jatuh, gantung di ranting. Beneran? Lucu itu ya. Kalau sudah lewat lucu. Kan dibayangin, gantung lucu gitu. Kalau ngalamin kan serem banget. Indah sekali perjalanan kita. Kita berdua juga sedang kejar cash reward kapal. Nah, ini lagi keluarga Simatupang. Ini yang saya perlu cerita karena perubahannya cukup drastis. Ini awal-awal saya bangun ke daerah Tarutung, Tapanuli Utara, di grupnya Bu Linda. Ke abangnya Pak Simatupang. Ya, ini tempat tinggal mereka beralaskan semen, dindingnya masih papan. Dan ini rumah sewa. Dan sudah disewa lama sekali, bertahun-tahun, belasan tahun kayaknya. Sudah tinggal di sini udah lama pokoknya. Jalankan Tiansi, serius jalankan, hasilnya ini rumah baru mereka. Inilah motivasi terbesar saya di bisnis ini, yaitu pasangan saya, ya, dan orang tua saya. Ini pasangan saya, ini pada waktu kehamilan pertama, semua berjalan dengan baik, sampai di bulan ke-7, ketahuan bahwasanya pasangan saya darah tinggi dan berbahaya. Dokter mengatakan, ini bahaya sekali, operasi segera. Kita syok, kita cari ke tempat lain. Ternyata kita dengar informasi, dokter ini baru tangani pasien yang sama, dua-duanya nggak selamat. Saya jantungnya mau copot. Kita cari satu orang lagi, waktu itu mama mertua saya juga ikut. Jadi dokternya bilang, oh ya, bawa dulu lah istrinya keluar gitu. Jadi mama mertua saya bawa istri saya keluar, tinggal saya di dalam. Dokternya cerita lagi, sesuatu ini memang sampai saat ini pengobatan belum tahu penyebabnya apa, dunia kedokteran. Dan cara selesainya bagaimana? Ketika lahir ya beres semua, darah tingginya turun dan lain sebagainya. Terus bagaimana pertahankan? Ini kondisi janin masih 7 bulanan. Bisa sih, tapi sangat hati-hati jaganya. Istri saya waktu itu diminta keluar kan sudah firasat gak bagus. Itu perasaan kita betul-betul, ini ujian yang betul-betul besar buat saya. Saya harus katakan ke Anda, saya pribadi beruntung banget. Tuhan mengenalkan saya dengan Tiansi. 1 bulan penuh, saya hampir tidak jalankan Tiansi. Paling sehari 2 jam saya jalankan. Saya sepenuhnya jaga istri saya. Saya setiap hari bikin jus buat istri saya jagain. Saya tidak izinkan dia kerjain apa-apa, semua saya kerjakan sendiri, semua. Ya, 1 bulan penuh. Yang paling menarik apa? Bulan depan bonus tetap masuk, malah nggak berkurang. Hasilnya apa? Kita bisa menjaga kondisi darah tinggi naik turun, tapi kita bisa jaga sampai akhirnya masa melahirkan. Di masa melahirkan itu, di titik itu darah tingginya naik sampai 170. Istri saya posisinya termasuk tipe darah rendah, bukan darah tinggi. Tapi karena kondisi itu, ya darah tingginya tinggi sekali, dokter bilang harus segera operasi, segera pilih waktunya katanya. Akhirnya kita booking waktu untuk operasi, ini operasinya. Dan hasilnya apa? Anak saya lahir hanya dengan kondisi 2 kilo. Karena sudah sempat plasentanya itu sudah mulai mengering dan tidak bisa mensuplai makanan ke janin. Dan ketika lahir langsung diinfus, langsung pasang selang. Ini untuk alat bantu nafas dan ada juga untuk bantu makan. Dia nggak mampu sedot. Itu betul-betul kondisi saya merasa, aduh Tuhan tolong. Dan di posisi ini, satu kali lagi mengatakan saya harus katakan terima kasih Tuhan karena kenalkan saya dengan Tiansi. Waktu itu kita berusaha dapatkan ASI sebanyak mungkin dari istri. Pakai produk Tiansi banyak dan ASI-nya bagus. Ya kita bisa kasih. 4 hari kemudian
Istri saya sudah boleh keluar rumah sakit, tapi anak saya belum boleh. Saya katakan ke dokter, dokter, apapun yang dibutuhkan, maju. Soal biaya jangan dipikirin, maju. Katanya dokter, anak Anda lemah saja, tidak perlu sampai masuk inkubator, jadi tenang dulu. Kita melakukan beberapa cek darah katanya. Itu perasaannya betul-betul kondisi di mana tidak berdaya, betul-betul tidak berdaya. Ini di luar kuasa saya. Itu betul-betul saya pengen nangis sekali. Akhirnya kami pun pulang. Setiap hari saya bisa bawa istri saya ke rumah sakit, memberi ASI kepada anak, dan bisa menyiapkan ASI untuk susternya nanti kasih minum ke anak. Kami lakukan setiap hari. Bayangkan kalau hari ini saya kerja, bisa nggak saya bilang, bos, posisi anak istri seperti ini, izin ya seminggu? Nggak bisa. Kerjaan, tapi di Tiansi, di posisi ini, saya bisa menikmati kebebasan waktu salah satunya. Saya boleh katakan, anak istri saya selamat itu karena saya ada di Tiansi. Karena produk Tiansi, karena bisnisnya memberikan saya kebebasan waktu untuk bisa mengurus dua-duanya. Kalau saya tidak punya waktu, siapa yang bawa istri saya untuk memberi ASI kepada anak saya? Kalau anak saya tidak dapat ASI, saya tidak tahu ceritanya seperti apa. Saya nggak berani membayangkan lagi. Ini di luar kuasa saya. Tapi beruntung hasilnya adalah anak saya bertumbuh dengan baik. Setelah 1 minggu, dokter pun izinkan bawa pulang. Pas bawa pulang, wah itu kebanggaan luar biasa, kesenangan yang luar biasa buat saya, dan syukur banget sama Tuhan karena sudah aman. Setelah di rumah, saya banyak belajar ngurus anak. Saya bahkan bisa ngebedong anak, bedong ya namanya ya. Saya bisa menjalankan semua ini sebagai benar-benar seorang suami, seorang papa yang bertanggung jawab penuh. Ketika ulang tahun pertama anak saya putuskan anak ini adalah suatu pembawa kebahagiaan dan harus membawa kebahagiaan untuk banyak orang. Kami adakan pesta ulang tahunnya di panti asuhan. Ya, kami jamu anak-anak panti asuhan, berbagi kebahagiaan bersama. Anak ini kalau Anda perhatikan, apakah lahir dengan kondisi 2 kilo? Saya tidak nampak lagi. Kecerdasannya, saya sendiri kagum. Anak saya bisa beberapa bahasa, bisa Mandarin, bisa Hokkien, bahasa daerah, bisa bahasa Indonesia. Sama karyawan bisalah bahasa Indonesia. Sama kami bahasa Mandarin. Sama grup saya bahasa Hokkien, bahasa daerah. Oh, hebat sekali. Di mana-mana pada bilang anakmu itu aduh dewasa banget. Pas saya mau berangkat ini sebenarnya rasanya pengen bareng anak aja. Anak saya lihat saya bilang dadah. Dia lihat dia dadah, tapi dia kelihatan berkaca-kaca. Tapi kok kayaknya kayak orang dewasa loh. Kalau anak kan wah gitu. Ini liatin katanya gitu. Indah sekali. Ya. Dari bisnis ini saya punya kebebasan waktu. Ini jam 11 pagi kita di mall. Naik kereta api, bayar sekali, booking kereta apinya semua keliling mall. Enak gak? Kalau biasa banyak orang di waktu sibuk desak-desakan, duduknya rame-rame, gak seru. Sendirian santai. Kami main di wahana, ada seluncurannya, ada mandi bolanya itu ya. Bayarnya cuma 15.000, booking semua. Hanya saya dan anak saya main di dalam, tuh lari-lari gitu. Indah sekali. Dan ini semua bisa terjadi karena saya ada di Tiansi. Ini salah satu juga impian saya terus berjuang di bisnis ini habis-habisan. Demi kedua orang tua saya. Papa saya seorang pekerja keras, dari dulu sangat kasihan sekali gak punya kesempatan untuk bareng keluarga. Selalu aja jodohnya kerja itu Jakarta, Kalimantan, Pekanbaru. Kalaupun ada di Sumatera Utara terpaksa ke daerah juga. Kami masa kecil itu papa kami hanya seperti fata morgana. Sebentar muncul, sebentar hilang. Sebentar muncul, sebentar hilang. Tidak pernah ada. Yang paling kita tahu papa kita pesawat terbang. Papa, pesawat terbang lewat papa. Hanya itu aja. Tapi sampai akhirnya papa saya di sekitar 7 tahun lalu akhirnya bisa menetap di Medan tetap dan kerja di salah satu perusahaan percetakan koran Mandarin. Papa saya suka sekali nulis sajak dan lain sebagainya dalam bentuk Mandarin.
Papa saya pekerja keras sekali. Beliau mulai masuknya jam 4 sore, pulangnya jam 3 malam. Di usianya 60 tahun. Wah, saya pikir saya harus berjuang habis-habisan nih. Harus bisa saya pensiunkan orang tua saya. Harus bisa. Dan memang saya perjuangkan habis-habisan sampai satu titik di mana saya sudah cukup oke keuangan. Saya kasih tahu papa saya, "Pak, papa berhenti kerja aja. Atau bantu-bantu saya aja, nggak perlu lagi paksain diri seperti itu." Tapi saya lihat papa saya menjawabnya berbeda. Di titik itu saya menangkap, orang tua kita jangan disuruh pensiun. Itu artinya duduk diam. Anda sudah tua. Udah, jangan. Kasih orang tua Anda kerja kalau dia senang. Cuma Anda perlu kasih tahu aja, "Pak, Ma, kerja tapi bukan untuk duit lagi. Kerja karena memang papa mama senang." Mama saya ya di rumah juga ngajar Mandarin, les Mandarin, pekerja keras juga. Tidurnya malam, bangunnya pagi banget ngurusin kita. Ya, banyak mengajarkan banyak hal kepada kita, kesabaran dan lain sebagainya. Bagaimana ketika papa saya tidak ada, mama saya harus jadi papa dan harus jadi mama. Ini wanita yang sangat tegar sekali. Saya salut sekali. Ini ketika saya dapat gratis ke China, ya saya kasih ke papa. Papa bisa langsung ketemu dengan Mr. Lee. Ini impian papa saya untuk bisa ke China. Dan saya bisa wujudkan dari bisnis ini. Kita bisa dari bisnis ini, kita punya kebebasan waktu, kita bisa menikmati makanan-makanan yang dulu kita nggak bisa nikmati. Ini kita makan di salah satu restoran yang mahal sekali di Medan. Ini pas ulang tahun papa saya. Jadi kita makan-makan, kumpul bareng, dan ternyata ini foto terakhir, di mana bisa foto bareng sekeluarga makan. Ini foto diambil Imlek Balu, kalau nggak salah bulan 2. Dan papa saya waktu itu kita udah bicara baik-baik, bahwasanya papa itu ayolah pensiun lah. Udah memang papa saya sering mengatakan ngeluh ada masalah-masalah kesehatan. Pernah ada sekali jalan kaki ke depan, pulangnya naik becak karena sesak. Waktu itu saya dengar, saya kan sudah pindah keluar, tidak tinggal di sana. Setiap siang saya sempatkan diri ke tempat mama saya bukain produk, saya kasih makan. Papa saya bandel sekali. Gak usah, saya tahu kesehatan saya, gak usah. Saya lihat gak benar, produk saya udah kasih, tapi tetap gak mau makan. Saya datang, saya kasih minum. Kadang papa saya pulang jam 3, tidur sampai jam 11, jam 12. Saya tungguin dia bangun. Saya tunggu produk, Pak makan. Itu terjadi masalah jantung itu tahun lalu. Saya sempat takut, waduh, kasih waktu lagi. Dan Tuhan baik sekali, di waktu itu dikasih waktu. Papa saya sembuh, bisa aktivitas kembali seperti biasa lagi. Kita lewati sampai di sini, ya di bulan 2 ini. Dan di bulan 2 ini, ternyata ini terakhir kali makan bareng. Karena setelah itu papa saya putuskan mau ngundurin diri. Di Juli mau ngundurin diri. Saya rasa yes, akhirnya. Ternyata di bulan 4, tanggal 7, tiba-tiba ditelepon. Papa ngorok, dipanggil gak bangun lagi. Waduh, waktu itu saya lagi jemput anak. Kita langsung bawa papa ke rumah sakit. Ternyata dalam waktu 2 jam akhirnya pergi. Saya pribadi merasa sedih sekali papa saya pergi, ngerasa kehilangan. Tapi saya sama sekali tidak netesin air mata. Saya minimal bersyukur papa saya perginya dengan baik-baik. Saya takut dia terjadi sesuatu, kecelakaan atau apa di tengah jalan. Saya takut itu. Takut dia stroke atau jantung. Tahu-tahu lagi jalan-jalan jatuh, ditabrak atau apa, saya takut. Ketika meninggal itu saya merasa kehilangan, iya, tapi merasa mungkin pengabdiannya sudah sampai waktunya. Papa saya mungkin sudah capek, sudah tidak apa-apa, pergi. Ternyata cerita berlanjut lagi. 1 bulan kemudian, mama saya yang pindah tinggal bareng kita karena setelah kepergian papa, tapi tetap balik ke rumah Rama untuk ngajar les Mandarin. Mama saya terbiasa mandiri. Jadi asik suka naik ke lantai 2. Padahal saya udah kasih tahu jangan naik lagi. Mama saya istilahnya merasa kuat karena sudah lama mandiri, tetap ngotot. Di waktu itu mama saya dari atas kebetulan hujan, dia tutup kepala pakai handuk. Pas turun itu handuk itu ketiup sama anginnya AC yang luar itu. Terbang, dia tangkap, lepas tangan, jatuh dari tangga.
Begitu jatuh, ditelepon lagi abang saya, mama jatuh. Aduh, papa saya baru sebulan, mama saya kena lagi. Sekarang posisi gimana? Gak bisa berdiri, kepala berdarah. Usia mama saya 71 tahun. Tapi mama saya salut, ini wanita yang tabah dan mandiri sekali. Sini telepon katanya. Dia telepon, Yasin, mama cuma jatuh, gak bisa bangkit. Ini kondisi sadar kok. Kamu bawa mobil, tenang aja. Kita jemput. Awalnya mama minta, ini kayaknya jatuh mungkin terkilir atau apa. Kita antar ke tali urut gitulah. Tali urut bikin bawa pulang. Sakitnya kasihan sekali. Mama saya cerita, sakit ini adalah sakit terberat yang pernah dia rasakan di hidupnya. Melahirkannya nggak sakit itu katanya, sakit sekali katanya. Sehari 2 hari kita lihat ini nggak benar. Tukang urut yang lain yang ahli katanya sampai gini-gini, ada yang jatuh juga bisa. Kita bawa ke sana lagi, nggak bisa. Akhirnya saya putuskan kita harus libatkan dokter. Hasil ronsen kami bawa ke dokter, lihat dokter bilang ini harus operasi, patah di daerah guli kata orang. Ada bulatan di pangkal paha itu patah, itu harus ganti. Tanya dokter, biaya berapa? Kalau yang murah 20 juta, yang biasa sekali bahannya. Ada yang lebih mahal, yang bisa gerak, ada motorik di dalamnya, itu sekitar 40 juta, 30-40 juta. Saya bawa pulang, kasih tahu mama, Mah, ini hasil konsultasi dengan dokter. Setelah itu mama rasa, aduh, mama saya terdiam. Coba cari dokter lain lagi katanya. Akhirnya besok saya cari lagi dokter yang lain. Saya punya waktu, itu yang saya syukuri. Saya bisa kemana-mana, cari dokter lain, konsultasi. Balik-balik seharga segitu. Mama sempat terdiam. Bagaimana bagusnya ya? Mah, operasi aja. Tapi biayanya, saya bilang, Mah, pas sekali di tahun ini ada tahun dimana bisnis saya, bonus saya terbesar di Tiansi. Ya. Waktu itu saya kasih tahu ke mama, Mah, untuk biaya tenang aja. Angka segini itu belum menghabiskan bonus saya bulan lalu. Operasi aja. Nah, ini kita putuskan operasi. Setelah operasi, ya, mama saya akhirnya keluar dari rumah sakit dan sekarang mulai belajar. Satu lagi, produk Tiansi saya kasih habis-habisan. Kalsium sehari 2-3 bungkus. Kasih produk yang lain dan luar biasa. Suster yang memberikan fisioterapi ke mama saya ngomong sendiri, Ibu cepat sekali penyembuhannya dengan usia seperti ini. Beda banget dengan yang selama ini saya pernah tangani. Luar biasa. Saya ceritakan ke Anda semua tentang cerita saya ini. Saya ingin sekali kehidupan-kehidupan indah yang saya alamin adalah yang Anda alami nantinya. Saya percaya karena saya sendiri sudah jalani bisnis 10 tahun, sudah menikmati begitu banyak berkah dari bisnis ini. Dan saya percaya kalau kita di kapal yang sama, apa yang saya capai, apa yang saya nikmati, juga bisa Anda nikmati. Ada sebuah cerita buat Anda. Sepasang wanita dan pria, mereka pacaran. Suatu hari si wanita mengatakan ke prianya, Mas, kita sudah pacaran lama, tapi seperti ini terus saya kayaknya nggak tahan. Saya punya impian mau ke Paris, saya mau ke sana saja, saya mau mencari kehidupan di sana. Kenapa? Saya ikut Anda nggak dapat apa-apa, masa depan nggak jelas sama sekali. Sorry, saya harus tinggalin kamu. Singkat cerita, mereka pun pisah. Si pria karena rasa terpukul ini, dia berjuang keras. Dia ubah keterpurukan ini jadi kekuatan. Dia berjuang sangat keras sekali karena dia ingin buktikan kepada pacarnya bahwasanya dia bisa jadi orang sukses. Dia berjuang sampai di suatu hari dia sukses besar, memimpin sebuah perusahaan besar, dan dia bawa Mercy jalan-jalan. Pas dia bawa Mercy jalan-jalan, dia nampak ada sepasang suami istri yang sudah tua. Dia lihat, ini orang tua dari pacar saya. Saya harus tunjukin saya itu siapa sekarang. Dia kejar ke sana, dia ikuti mereka sampai ke satu tempat pekuburan. Terus dia turun, dia salamin. Masih ingat tante, om sama saya? Ya ingat. Tante, om kesini ngapain? Sambil melihat anak muda itu, si kedua orang tua itu menangis. Kemudian dibawalah si pria itu ke sebuah batu nisan. Di sana terbaling pacarnya. Kedua orang tua itu menceritakan, dulu dia putuskan dia dengan cara itu karena di posisi itu
si wanita sudah terdeteksi kena kanker ganas, sudah gak ketolong. Tapi bagaimana caranya ini tidak menyakiti kamu dan bisa memacu kamu berjuang keras? Maka kami memutuskan memakai cara ini. Bersyukurlah akhirnya adik bisa sukses. Pengorbanan daripada putri kita gak sia-sia. Laki-laki itu menangis luar biasa sekali, karena ini wanita yang benar-benar dia cintai. Kenapa cerita ini saya cerita ke Anda? Di kehidupan Anda ini, kadang orang-orang yang Anda cintai, teman-teman baik Anda, kadang berkata kasar kepada Anda ketika Anda mulai mau berjuang. Mereka tidak bermaksud menjatuhkan Anda, mereka mengasihi Anda. Tapi mungkin cara mereka aja kurang tepat, sehingga Anda merasa tersakiti. Tapi itu tidak jadi masalah. Kesakitan itu Anda bisa ubah jadi kekuatan yang sangat besar sekali, yang suatu hari ketika Anda sukses, jangan Anda balas mereka dengan kondisi yang jelek seperti mereka mengatakan Anda gak mungkin dan lain sebagainya. Tapi justru Anda berikan hasil Anda, ketulusan Anda kepada mereka, bahwasanya ini loh hasil daripada dorongan moral Anda. Anda pasti jumpa orang-orang seperti itu yang mungkin saat tidak sengaja mau menjatuhkan Anda. Tapi sebenarnya mereka itu kiriman Tuhan buat Anda, buat mendorong Anda. Kiriman Tuhan untuk mendorong Anda berjuang lebih keras lagi. Mungkin selama ini Tuhan melihat Anda terlalu nyaman, gak benar-benar mengeluarkan potensi diri Anda. Maka dikirimlah malaikat-malaikat untuk menyadarkan Anda. Kadang para upline sebagai malaikat kiriman Tuhan sudah mencoba memberitahu Anda dengan cara yang baik, mungkin tidak efektif. Tuhan kirimkan malaikat dengan cara yang berbeda. Saya sendiri jalankan usaha ini, saya rasakan sendiri bagaimana teman saya pernah mengatakan, kalau sampai Yasin bisa terima BMW, saya berlutut di depannya. Saya pernah dikatakan seperti itu. Tapi saya tidak pernah membalas apa-apa. Saya pernah tanya dia, Anda pernah ya bilang kalau saya terima BMW mau berlutut depan saya? Tidak, dia katakan seperti itu. Ya sudah. Hari ini saya terima mobil, saya bawa dia jalan-jalan, saya traktir dia makan. Saya kasih tahu bahwa saya terima kasih dukungan teman-teman. Ketika Anda sukses, baik orang yang menghina Anda ataupun orang yang mendukung Anda, semua dari mereka adalah orang-orang yang menyumbang kesuksesan Anda nantinya. Cintai mereka, berikan mereka yang terbaik. Dan saya percaya Bapak Ibu, saya sudah alami banyak sekali gelombang di dalam kehidupan ini. Saya punya upline yang mendukung, Anda juga nanti punya upline yang mendukung Anda. Anda pasti bisa lewati itu semua. Asal Anda gigih, Anda sabar, Anda terus maju. Saya percaya apa yang saya dapat ini Anda juga pasti dapat. Dan saya sangat berharap sekali. Dan saya doakan semoga suatu hari nanti saya dengarkan rekan-rekan di sini, Anda hadir di kota saya, di tempat saya, Anda ceritakan kisah sukses Anda berikan inspirasi kepada lebih banyak orang lain tentang bagaimana Anda berjuang dan akhirnya Anda sukses. Teman-teman, selamat mengambil keputusan, ambil peluang ini. Saya sudah berubah banyak dari bisnis ini dan saya sangat yakin sekali Anda juga pasti bisa berubah dari bisnis ini. Selamat berjuang, terima kasih.